Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 5 ayat 9 sampai 13 dengan tajuk ini, disiplin yang memulihkan. Mari kita baca dari ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Kerana jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk dan penipu. Dengan orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini Paulus telah menyeru jemaat untuk menjauhkan diri dari orang-orang cabul. Yang dimaksudkan bukanlah non-Kristian ya, yang berkelakuan cabul. Kalau mereka inilah yang dimaksudkan, mereka harus keluar dari dunia ini. Tuhan mahu kita terus tinggal di sekeliling mereka yang belum mengenal Allah, supaya kita dapat menjadi saksi kepada mereka. Ya, maksud Paulus yang dijelaskan dalam ayat 11 adalah jangan bergaul dengan saudara kita yang cabul, tamak, penyembah berhala, pengumpat, pemabuk, penipu. Malah jangan makan bersama, yaitu menjarakkan diri dari mereka ini. Inilah tindakan yang jemaat Korintus harus ambil dalam mengurus pelaku dosa dalam jemaat. Sekiranya kita tidak berbuat demikian, ia akan memberi gambaran bahawa jemaat telah memperbenarkan perbuatannya yang jahat itu. Jemaat telah mengambil ringan tentang disiplin, tata tertib, kelakuan murni yang dikehendaki Allah. Jemaat telah bertoleransi dengan satu aspek Tuhan yang paling penting, yaitu kekudusan Allah. Pengaruh dosa itu akan membuka pintu kepada lebih banyak kejahatan yang akan mempengaruhi jemaat dan membinasakan iman. Sedikit ragi akan mencemarkan seluruh adunan dalam ayat 6 sebelum ini. Ya, Paulus menambah lagi dan berkata, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, memang kita dinasihatkan jangan menghakimi. Tetapi sekarang kita menghakimi pelaku dosa itu bukan dengan cara standar kita sendiri, melainkan dengan standar Tuhan menurut firman dan hukum Allah. Bahwa orang yang berbuat dosa harus didisiplinkan. Kita bukan menyingkirkan orang itu sepenuhnya. Tindakan disiplin terhadap seseorang itu haruslah dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan, ya, dan bukan membinasakan. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kita mau binasakan tubuhnya, yaitu keinginan kedagingannya. Ya, yang kita mau selamatkan adalah rohnya. Nah, inilah kasih yang tegas, ya, tough love, untuk memelihara kekudusan jemaat dan pada masa yang sama untuk menyedarkan pelaku dosa harus ada pemisahan.
Maka Paulus mengatakan dalam ayat 13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, orang yang belum kenal Tuhan akan Tuhan hakimi. Tetapi kalau dalam jemaat, Tuhan telah memberi kuasa kepada jemaat untuk menghakimi dan melaksanakan tindakan disiplin untuk memastikan ketertiban dalam gereja. Inilah tanggung jawab kita semua dalam gereja. Paulus memberi perintah ini bersesuaian dengan apa yang telah disampaikan dalam hukum Musa Perjanjian Lama. Allah juga memerintahkan kepada jemaat Israel dalam masa mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian baru, mereka harus menghapuskan segala kejahatan dari tengah-tengah mereka. Dalam Ulangan bab 13 ayat 5 berkata, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dalam bab 17 ayat 7 berkata, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Ya saudara, frasa ini telah berulang sebanyak 11 kali dalam kitab Ulangan. Wow, ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dalam hal ini, yang tidak berkompromi atau bertolak ansur dengan dosa. Ya, ianya seperti sel kanser dalam tubuh. Sekiranya ditemui ada sel kanser dalam badan, sudah pasti dokter akan melakukan pembedahan untuk mengeluarkan kesan kanser dalam tubuh pesakit, supaya ianya tidak merebak ke bahagian badan yang lain dan membinasakan seluruh tubuh. Ya, begitulah juga kita harus menghapuskan segala kesan dosa. Kita harus menjaga kekudusan dalam gereja dan keluarga dan diri sendiri, supaya tubuh kita yang adalah bait suci Allah akan dapat menjadi persembahan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kudus dan Esa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami, Allah adalah kudus. Kekudusan Allah adalah sempurna, adalah suci dan benar. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kami juga adalah bait Allah, tempat kediaman Allah yang kudus. Kami harus memelihara kehidupan kami agar dapat menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk menguatkan hati nurani yang mengingini hidup yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.